Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 21 Februari 2022, berjudul Dia Telah Menebus Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia telah menebus kita, sebagai petunjuk bagi kita melihat kasih Allah yang tiada bandingnya, untuk supaya kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, setiap orang perlu percaya bahwa Dia telah menebus kita dan menghapus catatan dosa kita setelah kenaikannya ke surga, yaitu melalui pemeriksaan buku-buku catatan dari setiap orang, mulai dari sejak Adam yang akan memperoleh manfaat pendamaiannya sebagai imam besar atau sebagai kepala rumah Allah di surga itu belum berakhir. Seperti pada zaman dahulu, dosa-dosa orang banyak oleh iman ditanggungkan ke atas persembahan karena dosa, dan melalui darah korban dipindahkan dalam lambang ke tempat kudus duniawi. Demikianlah juga pada perjanjian yang baru, dosa-dosa orang-orang yang bertobat oleh iman ditanggungkan ke atas Kristus dan dipindahkan ke tempat kudus surgawi. Tetapi sebelum ini dilaksanakan, harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan buku-buku catatan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat pendamaian Kristus melalui pertobatan dari dosa dan iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, pemulihan tempat kudus itu melibatkan pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini harus dilakukan sebelum kedatangan Kristus untuk menebus umatnya, karena bila Ia datang, upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikannya kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Kedua, setiap orang perlu percaya bahwa Dia telah menebus kita dan menghapus catatan dosa kita setelah berakhir masa nubuatan 2300 petang dan pagi yang merujuk pada pelayanan Kristus di bilik yang maha kudus atau masa penghakiman pemeriksaan buku-buku catatan di surga sebelum peristiwa kedatangan Kristus yang akan memberi upah kepada umatnya. Baik nubuatan Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Maupun pekabaran malaikat yang pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Keduanya menunjuk kepada pelayanan Kristus di bilik yang maha kudus, kepada penghakiman pemeriksaan, dan bukan kepada kedatangan Kristus untuk menebus umatnya dan kebinasaan orang jahat. Kesalahan bukan pada perhitungan masa-masa nubuatan, tetapi pada peristiwa yang terjadi pada akhir masa 2300 hari itu. Ketiga, setiap orang perlu percaya bahwa Dia telah menebus kita dan menghapus catatan dosa kita ketika Ia mulai pekerjaan keimamatannya di surga, dan pada saat pemeriksaan itu, status kita yang masih hidup di bumi saat ini masih menjadi tamu dan belum menjadi pengantin wanita sampai pada masa penghakiman itu berakhir. Jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga melambangkan mempelai wanita. Kristus, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daniel, akan menerima dari yang lanjut usianya, kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Setelah menerima kerajaan, Ia akan datang dalam kemuliaannya, sebagai Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan, untuk menebus umatnya yang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di mejanya dalam kerajaannya, untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Keempat, setiap orang perlu percaya bahwa Dia telah menebus kita dan menghapus catatan dosa kita sejak tahun 1844, jika kita tetap setia dan bersatu dalam melayani pekerjaannya dengan menerima dan membawa pekabaran Injil yang kekal dengan penuh semangat dan mengumandangkan dengan suara nyaring pekabaran malaikat yang ketiga
dalam kuasa Roh Kudus. Jikalau semua yang sudah bekerja bersatu dalam pekerjaan pada tahun 1844 menerima pekabaran malaikat yang ketiga dan menyiarkannya dalam kuasa Roh Kudus, maka Tuhan akan bekerja dengan hebat dalam usaha-usaha mereka. Terang yang besar akan dipancarkan ke bumi ini. Bertahun-tahun yang lalu, penduduk bumi seharusnya sudah diamarkan. Pekerjaan penutupan sudah diselesaikan, dan Kristus sudah datang untuk menebus umat-Nya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.